Sejumlah pasar di DKI Jakarta melakukan upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19, swab test serta sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang menjadi prioritas PD Pasar Jaya. Kendati mayoritas pedagang pasar merasa tidak nyaman dengan swab test yang digelar oleh Pemprov DKI. PD Pasar Jaya juga menerapkan kebijakan ganjil genap untuk pembukaan kios untuk menekan laju penyebaran virus corona. Pasar diidentikan menjadi salah satu pusat penyebaran COVID-19, khususnya di daerah DKI Jakarta yang menjadi epicentrum dari virus ini sendiri. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sebenarnya kami sudah bersama ada Direktur Utama PD Pasar Jaya, Bapak Arief Nasruddin. Bapak selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah bersama CNN hari ini. Ya. Bapak, kami mau ajak sedikit, tapi boleh kita sambil jalan-jalan ya Pak boleh, ya, karena boleh. sambil lihat kondisi pasar. Ya. Pak, kalau boleh sedikit diupdate, sekarang kan kekhawatiran utama ini setelah PSBB dibuka pada 15 Juni kemarin, nih pasar diidentikan dengan pusat penyebaran COVID-19 nih Pak. Ya. Sebenarnya sekarang kalau boleh diupdate sedikit, kondisi pasar di DKI itu seperti apa sih Pak? Pedagangnya, pasar yang... Jadi saya mungkin jelasin Mbak. Di DKI Jakarta memang kita unik Pak, Mbak. Jadi kita punya 153 pasar. Nah, terdiri dari 100.000 pedagang kurang lebih. Jadi memang kalau ini bisa dikatakan menjadi klaster barunya COVID, saya pun dengan kondisi khawatir yang sama. Gitu. Tetapi kami mencoba untuk mengignoring, mencoba untuk mencari jalan supaya pasar itu bukan menjadi tempat klasternya penyebaran COVID ini. Ini ganjil genap nih Mbak, justru ini lagi kita tutup ada ganjil genap. Itu kebijakannya gimana sih Pak? Jadi gini, sederhananya sebenarnya matematik, kita kan ingin membatasi jumlah manusia dalam gedung. Jadi dengan cara ya paling cepatnya itu adalah melakukan ganjil genap pembukaan kios. Secara otomatis pasti jumlah pedagangnya itu akan secara otomatis juga berkurang. Gitu ya. Yang memang ujung-ujungnya memang pengunjungnya pasti ketika mereka mau belanja, tokonya langganannya tutup, mereka biasanya by phone. Gitu. Kenapa kita nggak bisa lakukan di jalan? Seperti mungkin di Vietnam gitu ya. Di Salatiga, Salatiga. di Semarang ya. Kita belajar deh dari kemarin kita bicara lihat CFD aja baru dibuka di jalan gitu ya. Masyarakat udah pasti langsung kerumun. Dan kita sulit membatasi accessing orang. Yang kita khawatirkan adalah nanti begitu juga dengan pasar. Kalau kita kemudian pedagangnya udah banyak gitu ya. Itu justru memang kita berikan face shield ke para pedagang. Memang jumlahnya cukup besar Mbak. Jadi mencapai 160.000 face shield yang kita lagi produksi. Pak, tapi kemudian kalau tadi kita lihat lagi nih, kami sendiri melihat sih Pak, faktanya kan kok di lapangan ini pedagang-pedagang ini banyak yang nggak percaya virus corona. Iya. Terus belum lagi ada beberapa yang di swab test, ada yang kabur tadi tuh Pak di pasar Karanganyar kalau saya nggak salah. Nah, kalau dari PD Pasar Jaya untuk mengedukasi supaya konsumennya paham ya, itu kesadaran dari masyarakat tentunya. Kalau dari pedagang gimana nih Pak ceritanya? Jadi kita memang sebenarnya melakukan sosialisasi Mbak. Jadi saya terima kasih juga pemerintah DKI Jakarta itu concern sekali di pasar. Jadi kita ini melakukan swab test itu memberikan gratis swab test kepada masyarakat. Kenapa masuk pasar? Supaya kemudian pedagang ini tahu COVID itu menyerang siapapun. Nggak lihat level. Di pasar pun diserang sama dia. Jadi kita sudah sampai 59 titik nih swab test yang ada di pasar. Meliputi 5.600 pedagang yang sudah di swab test. Memang ketemu positif ada Mbak. Itu ada 18 pasar ketemu positif. Tapi yang negatif pun ada. Ada 11 pasar. Jadi kami menyampaikan pesannya gini. Swab test ini justru ingin men-tracing supaya COVID ini tidak menjadi sesuatu yang membahayakan nyawa manusia. Karena mohon maaf, banyak pedagang kami itu yang usianya memang juga rentan. Oke. Nah itu Lansia berarti Pak ya? Iya, jadi swab test itu agak sakit Mbak. Oke. Kan mesti dikerok dalamnya gitu kan. Betul, Jadi Pak, ya, betul. jadi memang ada traumatis yang memang Membuat mereka tidak membuat mau. mereka tidak mau. Face shield pakai. Karena mereka juga makasih ya Bu udah pakai masker. Gitu. Jadi ini supaya usaha kita supaya kita mau kasih tahu sama pengunjung aman. Kira-kira kebijakan ke depan dengan penerapan seperti ini Bapak cukup yakin Pak ini akan efektif untuk menyeimbangkan public health dan ekonomi kita Pak Arief? Supaya angle dari sisi masyarakat mungkin bisa ditangkap dari sisi konsultan. Nah ini yang kita lagi bentuk lagi. Memang harus cepat, memang waktunya memang sangat mepet gitu ya. Tapi
ini bagian effort perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Jangan sampai salah kebijakan lah begitu ya Pak ya? Jangan sampai juga salah kebijakan, salah pendekatan. Oke. Pak Arief, terima kasih Pak, kami sudah Sama-sama. diajak berjalan-jalan. Sama-sama. Terima kasih, itu dia obrolan bincang kami dengan Dirut PD Pasar Jaya. Semoga kemudian pasar ini tidak terbukti kemudian menjadi klaster tersendiri ya bagi COVID-19. Sisi Aspasia, Yuliana Astri, Jakarta.